Jemaat Maha Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah. Oleh kasih-Nya, Dia selalu menuntun dan membimbing kita di jalannya yang benar berdasar pada firman. Kini, firman-Nya akan disampaikan dari Roma pasal 13 ayat 1-7. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kuasa-Mu yang menuntun hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman, dan kepada semua yang mengikuti dimanapun berada, Tuhan jamah supaya kami diperlengkapi dan diperlengkapi oleh Tuhan melalui firman, dan firman itu akan ditindaklanjuti di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Roma pasal 13 ayat 1-7. Begini dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, konteks perikop ini adalah terjadinya pertikaian antara orang Yahudi dan kelompok baru pengikut Yesus. Sehingga Kaisar Romawi Claudius mengusir mereka keluar dari Roma. Lihat Kisah pasal 18 ayat 2. Setelah kematian Claudius, orang Yahudi kembali lagi ke Roma. Terjadi lagi ketegangan, tetapi kali ini ketegangan dalam kalangan gereja sendiri, yaitu ketegangan antara Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi. Ketegangan ini menimbulkan ketakutan, jangan-jangan pemerintah Romawi mengusir mereka lagi. Oleh karena itu, firman Tuhan disampaikan kepada mereka agar umat harus takluk kepada pemerintah. Roma 13 ayat 1a. Kata takluk dari bahasa Yunani hupotasso, artinya menundukkan diri, merendahkan diri, tunduk pada kendali seseorang, taat, menghormati. Jadi, umat Tuhan di Roma dimintakan agar kehadirannya harus menghargai, menghormati, dan taat pada pemerintah. Mengapa harus takluk kepada pemerintah? Alasan teologisnya adalah sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 1b sampai ayat 2. Ini suatu penegasan bahwa otoritas atau kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, melawan pemerintah itu berarti melawan ketetapan Allah dan akan menerima hukuman. Hal ini disampaikan kepada umat untuk diingat dan dipedomani sebagai sikap etis terhadap pemerintah. Di lain pihak,
mengingatkan kepada pemerintah agar sadar diri. Karena pemerintah berasal dan ditetapkan oleh Allah, maka yang akan dilakukan adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah yang mempercayakan tugas itu. Pemerintah adalah hamba Allah untuk melakukan kebaikan. Manakala tidak demikian, maka jabatan atau kepercayaan itu akan dicabut, akan diambil, dan diberikan kepada yang lain. Contoh kisah Raja Saul yang dipercayakan sebagai seorang pemimpin yang ditetapkan Tuhan menjadi raja. Ketika dia tidak taat, tidak setia melakukan kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Saul ditolak. Jabatan raja diambil dan diberikan kepada Daud menggantikan dia sebagai raja. 1 Samuel pasal 13 dan pasal 15 nanti dibaca. Karena itu, selain alasan teologis mengapa harus takluk kepada pemerintah, ada juga alasan pragmatis, yaitu pemerintah ada untuk melakukan kebaikan dan menghukum kejahatan. Setiap orang yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemerintah, malah dengan berbuat baik akan beroleh pujian dari pemerintah. Sebaliknya, setiap orang yang berbuat jahat harus takut kepada pemerintah. Mereka akan menerima hukuman, sebab tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah diberi otoritas oleh Tuhan untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ayat 3 dan 4. Setiap orang yang berbuat baik diberi reward oleh pemerintah, dan yang berbuat jahat diberi punishment. Karena itu, umat diajak untuk taat, menghargai, dan menghormati pemerintah sebagai tanda ketaatan dan penghormatan kepada Allah. Takluk kepada pemerintah harus sesuai dengan hati nurani, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ayat 5. Dikatakan bukan harus takluk, melainkan perlu takluk. Perlu itu bahasa Yunani anake. Artinya umat harus takluk bukan hanya karena kewajiban, melainkan juga karena kebutuhan. Umat menaklukkan diri bukan hanya karena takut akan murka Allah, melainkan juga karena kesadaran, dorongan suara hati. Bahasa Yunaninya suneidesis, hati nurani. Kesadaran batin atau kesadaran jiwa bahwa Allah lah yang menetapkan pemerintah. Karena itu, wujud kepatuhan kepada pemerintah dinyatakan dalam ketaatan, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai umat Tuhan, sebagai warga masyarakat, yaitu bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Ayat 7a. Yaitu, pertama, bayarlah pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, dan cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Ayat 7b. Mengapa harus membayar pajak? Karena hal itu juga diajarkan dan diperintahkan oleh Yesus. Sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Lihat dalam Matius 22 ayat 21, Markus 12 ayat 17, dan Lukas 20 ayat 25. Mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bahasa Yunaninya leiturgos, pelayan publik, pelayan negara, pelayan Tuhan. Dan cukai adalah pungutan pajak yang dikenakan untuk barang ekspor impor, untuk
peningkatan kesejahteraan pembangunan nasional. Karena itu, sebagai umat Tuhan, kita wajib membayar pajak dan cukai. Poin kedua, berilah rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada yang berhak menerima hormat. Ayat 7 bagian C. Makna takut di sini bukan sekedar takut, tapi mengandung makna hormat dan kagum. Rasa takut patut ditujukan kepada Tuhan dan rasa hormat kepada pemerintah. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Jemaat Maha Tuhan, berefleksi dari bagian firman ini disampaikan kepada kita bahwa pemerintah berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah, dan pemerintah sebagai hamba Allah untuk melakukan kebaikan. Jadi, pemerintah bukan wakil Allah seperti yang sering dikatakan orang, melainkan pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Pemerintah ada untuk melakukan kehendak Allah. Kalau bertentangan dengan kehendak Allah, melakukan yang jahat, maka Allah tidak segan-segan menghukum. Bahkan kesalahan pemimpin dirasakan oleh umat dan masyarakat yang dipimpin. Tuhan Allah menghadirkan pemerintah di dunia ini dan diberi otoritas untuk memberikan reward kepada yang berbuat baik dan punishment kepada yang berbuat jahat. Karena itu kita harus takluk, taat, patuh, menghargai dan menghormati pemerintah. Jangan melawan. Siapa yang melawan, dia melawan ketetapan Allah. Kepatuhan kepada Allah teraplikasi dalam kepatuhan kepada pemerintah dalam melaksanakan segala kewajiban dan tanggung jawab, antara lain membayar pajak, cukai, rekening listrik, air, retribusi sampah, keamanan, dan lain sebagainya. Juga ketaatan kepada Allah itu nyata ketaatan kepada pemerintah, taat dan patuh melaksanakan hukum, undang-undang, peraturan, dan keputusan yang berlaku. Saling menghargai dan saling menghormati. Hidup yang demikian datangkan sorak pujian di bumi dan di sorga. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Bila kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua, supaya kami bertumbuh dari dan di dalam kehendak Tuhan melalui firman. Semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun berada diberkatilah oleh Tuhan. Biar kami membangun komitmen yang kuat untuk tetap takluk, taat, patuh, menghargai, menghormati pemerintah. Sehingga apa yang kami lakukan itu sebagai tanda ketaatan, kepatuhan, menghargai dan menghormati Tuhan. Dan karena itu tolong kami supaya kami dapat melakukan apa yang harus kami lakukan dalam rangka ketaatan, kepatuhan, menghargai dan menghormati pemerintah. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah menjagamu. Dia tidak membiarkan dan tidak meninggalkanmu. Dia menuntun, memberkati, dan menyelamatkanmu kini dan selamanya. Amin. Trims.